Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trias Adidaningrum dengan NIM 2022-05-350. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga merupakan peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Dengan adanya video ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis framing. Berikut videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya itu sendiri. Baik, dari framing. Framing adalah pendekatan melalui bagaimana perspektif yang digunakan oleh wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Hal ini menurut Sobur tahun 2004 pada halaman 162. Lalu, apa sih itu menurut Robert N. Entman? Menurut Robert N. Entman, framing memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang dianggap lebih penting atau ditonjolkan oleh pembuat teks. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, analisis framing adalah bagaimana suatu media dapat mengemas realitas menjadi suatu berita dengan menonjolkan suatu bagian tertentu dan menghilangkan sebagian yang lainnya. Selain itu juga, analisis framing menggunakan paradigma konstruktivistis di mana realitas sosial tidak muncul secara alamiah, namun dibuat atau dikonstruksi. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai dua dimensi besar menurut Robert Entman tentang analisis framing. Baik, yang pertama mengenai seleksi isu. Seleksi isu sendiri berkaitan dengan pemilihan fakta di mana ada bagian yang memang sengaja ditonjolkan dan juga ada bagian yang sengaja dihilangkan dalam pemberitaan. Contohnya sendiri adalah demonstrasi mahasiswa UNES yang menuntut penurunan biaya kuliah. Bagian yang memang sengaja ditonjolkan adalah ketika mahasiswa UNES yang melakukan demonstrasi mengenai ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan kenaikan biaya kuliah. Sedangkan pandangan petinggi kampus tentang alasan mengapa biaya kuliah tersebut dinaikkan memang sengaja diabaikan atau kurang diangkat oleh media, seperti itu. Lalu yang kedua mengenai penonjolan isu. Aspek yang berkaitan dengan penonjolan isu adalah aspek penulisan fakta, di mana ada dua hal, yaitu bagaimana peristiwa itu ditampilkan dan bagaimana peristiwa itu ditulis dengan gambar, kata, ataupun keterangan. Nah, bisa dilihat dari contohnya, pada saat terjadi peristiwa pemboikotan McD, maka pemberitaan pun diwakilkan melewati gambar ini. Bisa dilihat itu ada orang-orang yang sedang memboikot di depan McD-nya langsung dan berhubung karena memang pemboikotan ini berhubungan dengan rasa kemanusiaan terhadap Palestina yang diserang oleh Israel, maka di situ pun ada bendera Palestina. Lalu ada tulisan boikot dan seperti itu. Banyak kata, gambar, ataupun keterangan yang tertera di berita memberikan makna tersendiri yang ingin menjelaskan pesan dari pemberitaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah mengenai perangkat framing. Perangkat framing terjadi menjadi 4. Yang pertama mengenai define problems atau pendefinisian masalah. Nah, hal ini berkaitan dengan bagaimana sih peristiwa itu dapat dilihat sebagai apa, sebagai masalah apa. Lalu yang kedua adalah diagnose causes, yaitu memperkirakan masalah atau sumber masalah. Hal ini berkaitan dengan peristiwa itu disebabkan oleh apa? Apa sih yang bisa menjadi penyebab dari suatu masalah tersebut? Siapa aktor atau orang yang menjadi penyebab masalah? Lalu yang ketiga adalah make moral judgment, yaitu membuat keputusan moral. Dalam hal ini berkaitan dengan nilai moral apa sih yang bisa disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang dapat dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan. Nah, untuk yang terakhir yaitu treatment recommendation, yaitu menekankan penyelesaian masalah. Padahal ini berkaitan dengan penyelesaian apa sih yang bisa ditawarkan dan jalan apa sih yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.